Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam edukasi hukum kali ini kita akan membahas mengenai klausula baku dan klausula eksonerasi dalam hukum perlindungan konsumen. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama dan dengarkan penjelasan ini dengan seksama. Klausula baku. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 10 dijelaskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak, biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian, sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Seringkali masih banyak kalangan yang salah mengartikan antara klausula baku dan juga perjanjian baku. Padahal kedua istilah ini itu memiliki perbedaan yang jelas, meskipun memang kedua istilah ini juga memiliki kaitan dan hubungan yang sangat erat. Jika kita tahu bahwa perjanjian baku berisi sekumpulan klausula yang telah dipersiapkan secara sepihak, tujuannya hanya untuk diterima ataupun ditolak, maka kita tahu juga bahwa klausula baku itu lebih menyoroti kepada klausula tertentu yang menyangkut syarat dan kondisi tertentu yang tidak dapat diutak-atik lagi. Sehingga dari yang tadi saya katakan, kita dapat mengetahui bahwa memang keduanya memiliki hubungan yang erat dan dapat dipahami bahwa perjanjian yang berisi klausula bakulah yang biasa kita sebut sebagai perjanjian baku. Gitu. Lalu penerapan klausula baku dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kita sering mengetahui bahwa terdapat aturan sepihak di dalam kwitansi atau bon belanja kita. Di situ biasanya ada tulisan yang mencantumkan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, atau memecahkan berarti membeli. Itulah yang kita katakan sebagai klausula baku. Selanjutnya, ciri-ciri dari klausula baku. Dari beberapa pendapat ahli, saya merangkum sehingga membentuk ciri-ciri yang tertera ini. Yang pertama, isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya relatif kuat dari pihak yang lainnya. Biasanya di sini adalah pelaku usaha. Yang kedua, format perjanjian telah dibekukan. Yang ketiga, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pelaku usaha. Yang keempat, dibuat dalam bentuk tertulis. Yang kelima, konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Sehingga di sini konsumen hanya diberi pilihan, yaitu menolak atau menyetujui dari perjanjian tersebut. Konsumen pun terpaksa menerima isi perjanjian karena memang didorong oleh faktor kebutuhan. Konsumen merasa ia butuh akan barang yang dijual, dan pelaku usaha merasa ia dibutuhkan oleh konsumen karena ia menjual barang yang memang sudah dibutuhkan oleh konsumen. Begitu. Sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi antara produsen dan juga konsumen, antara pelaku usaha atau pembeli ini. Klausula baku biasanya juga berisi pengalihan tanggung jawab atau pengalihan kewajiban dari pelaku usaha. Selanjutnya, apa saja sih alasan atau faktor yang melatar belakangi terjadinya klausula baku? Biasanya banyak sekali pelaku usaha yang melakukan klausula baku. Lalu apa sih alasannya mereka melakukan hal tersebut? Berikut penjelasannya. Alasan yang paling banyak yaitu adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Karena di sini perjanjian tersebut dibuat dalam jumlah yang sangat banyak dan dengan waktu yang memang relatif lebih singkat. Selain itu, memberikan kepraktisan kepada para pihak karena memang tersedia dalam sebuah naskah yang memang sudah dicetak berupa formulir yang siap diisi dan ditandatangani. Penyelesaian masalah pun terjadi lebih cepat karena konsumen hanya mampu menyetujui perjanjian yang sudah disodorkan kepadanya, meskipun memang dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya, kebiasaan. Nah, ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Kebiasaan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha ini menjadikan masyarakat sendiri pun menerimanya
sebagai suatu hukum. Padahal sebenarnya jika ditelaah di dalam undang-undang juga itu tidak boleh untuk dilakukan. Karena di sini posisinya melemahkan konsumen. Tetapi ya bagaimanapun di sini kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor. Masyarakat selaku konsumen ini merasa butuh akan barang untuk memenuhi kebutuhannya, hingga akhirnya ia kalah power dari pelaku usaha. Kita juga mengenal ada istilah klausula eksonerasi. Sebenarnya apa sih klausula eksonerasi? Klausula eksonerasi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya. Biasanya ini membatasi tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap gugatan dari pembeli atau konsumen. Ini berkaitan dengan hal yang semestinya menjadi tanggung jawab tapi tidak dilakukan atau terjadi penghindaran tanggung jawab begitu. Lebih mudahnya dalam praktek sehari-hari kita sering menemui ada aturan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Kita tahu bahwa ini sudah menjadi konsekuensi atau resiko dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Tapi di sini seakan-akan ada pengalihan tanggung jawab. Selain itu juga kita dalam perusahaan transportasi mengetahui ada aturan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab jika ada barang penumpang yang hilang. Ini juga termasuk pengalihan tanggung jawab ganti rugi dari perusahaan transportasi tersebut. Itulah praktek dari adanya klausula eksonerasi. Regulasi yang melarang. Penerapan klausula baku telah dilarang. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 sampai 4 tentang perlindungan konsumen. Nanti teman-teman bisa melihat secara langsung undang-undangnya. Di dalamnya telah ditetapkan bahwa klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha. Di dalam undang-undang tersebut memang tidak secara jelas dijelaskan bahwa klausula eksonerasi itu dilarang. Tetapi jika kita menelaah lebih dalam lagi, dalam ayat 1 poin A itu dijelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha termasuk hal yang dilarang. Sehingga dengan adanya pelarangan ini, itu konsumen bisa memiliki kedudukan yang sejajar dengan pelaku usaha. Perlu diketahui sebenarnya terkait dengan pelarangan tersebut, dalam pasal 1320 sudah dijelaskan syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Sehingga dari yang tadi sudah saya jelaskan, klausula baku di sini tidak sepenuhnya dilarang selama perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak dan memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian. Tapi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, kita harus memperhatikan apa yang diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tetap boleh, tetapi harus memenuhi syarat sah perjanjian dan disepakati oleh para pihak. Tapi jika memang satu pihak saja yang membuat perjanjian tapi kok yang lainnya tidak menerima hal tersebut, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana jika ada pelaku usaha atau pihak-pihak lain yang menyalahgunakan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Yang pertama, sanksi hukumnya dalam pasal 62 ayat 1 nomor 8 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bagi pelaku usaha yang menggunakan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18, maka ia akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya dalam pasal 63 juga dijelaskan sanksi tambahan terhadap pelanggaran dalam pasal 62 berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Yang terakhir,
Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan batal demi hukum, artinya seolah-olah perjanjian yang dilakukan itu dianggap tidak pernah ada. Tetapi perlu diketahui, biasanya tidak secara otomatis ini menjadi batal, karena batal demi hukum hanya berlaku sepihak. Bila dilakukan gugatan tetapi pihak pelaku usaha tidak sepakat dengan adanya batal demi hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata, dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Artinya, sudah selayaknya hal tersebut dinaikkan dalam proses hukum dan diselesaikan di dalam pengadilan. Dari penjelasan saya tadi dapat kita garis bawahi bahwa di sini undang-undang telah memberikan perlindungan bagi konsumen. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi masyarakat agar terproteksi dari perbuatan tidak baik yang dimanfaatkan dan dilakukan oleh pelaku usaha. Syaratnya, sebagai seorang konsumen, kita juga harus paham dan mengerti apa isi dari undang-undang tersebut. Jangan menjadi masyarakat atau menjadi konsumen yang menormalisasikan hal-hal yang memang tidak seharusnya untuk dilakukan. Dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, sedikit banyak kita sebagai masyarakat seharusnya mengerti dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga lebih tahu bahwa sebenarnya hakikatnya kita sebagai konsumen memiliki kedudukan yang sejajar dengan pelaku usaha, terutama dalam perjanjian baku. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.